Hai guys, ketemu lagi dengan saya Sartika. Selamat datang di kisah makhluk-makhluk mitologi part 1. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai makhluk-makhluk mitologi yang sangat familiar di masyarakat. Ada yang percaya makhluk ini benar-benar ada, tapi juga nggak sedikit yang kayak itu cuma cerita rakyat, cuma dongeng, dan itu hanya mitologi. Namun menariknya nih guys, banyak tidak sedikit juga yang bersaksi bahwa mereka benar-benar pernah melihat makhluk ini dengan mata kepala mereka sendiri. Makhluk mitologi yang akan kita bahas hari ini adalah mermaid atau putri duyung. Buat kalian yang belum tahu apa itu putri duyung atau mermaid, nah aku kasih tahu sedikit ya. Nah, kalau menurut KBB itu binatang laut yang menyusui seperti ikan, lumba-lumba, berbibir sangat tebal dan berkumis. Kulitnya tebal berkerut-kerut, di bawah kulit terdapat lapisan lemak yang tebal, makanan utamanya ganggang dan rumput laut. Tapi kalau dalam gambarannya sebagai makhluk mitologi, guys, putri duyung ini dipercaya sebagai makhluk air yang memiliki wujud manusia dari pinggang hingga kepala dan memiliki ekor layaknya ikan. Putri duyung ini juga masuk dalam golongan makhluk mitologi separuh manusia dan separuh hewan. Cerita mengenai mermaid ini atau putri duyung ini guys sudah menyebar di masyarakat itu selama ribuan tahun dan juga sudah diangkat dalam opera, puisi, lukisan, film, hingga kartun. Nah, penggambaran putri duyung di masyarakat ini pun juga berbeda-beda. Kadang putri duyung ini digambarkan sebagai makhluk jahat yang suka mengganggu para nelayan dan juga pelaut yang sedang bekerja di lautan, di mana dia akan mengganggu para nelayan dan pelaut ini hingga kapal mereka pun karam dan tenggelam. Namun tidak sedikit juga penggambaran di mana mereka digambarkan sebagai makhluk yang sangat baik hati dan juga penolong. Setelah sekian lama nih guys, kisah mengenai mermaid atau putri duyung ini menyebar ke seluruh dunia, lama-kelamaan di setiap wilayah pun itu memiliki kisah mengenai putri duyung versi negara itu sendiri-sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke kisah mengenai putri duyung di berbagai negara ini, kita bahas dulu sedikit mengenai asal-usul putri duyung itu yuk. Salah satu legenda yang pertama kali muncul mengenai putri duyung ini adalah di Assyria, atau Assyria itu sendiri juga pada saat ini setara dengan Syria ditambah dengan Irak bagian utara. Ini muncul pada 1000 tahun sebelum Masehi. Dikisahkan pada saat itu ada seorang dewi yang dilambangkan sebagai dewi bulan, kesuburan, dan juga air bernama Atargatis. Singkat ceritanya, Dewi Atargatis ini pun jatuh cinta kepada seorang manusia biasa bernama Adat. Nah, Dewi Atargatis ini dan Adat memiliki seorang anak perempuan, di mana kelak anak perempuannya ini pun akan menjadi ratu yang terkenal di Assyria. Anak perempuannya itu bernama Semiramis. Nah, namun ternyata tanpa disengaja Atargatis ini ia membuat suaminya terbunuh dan Atargatis pun sangat berduka. Sampai di satu titik Atargatis pun benar-benar merasa bahwa ia sudah tidak sanggup lagi untuk hidup tanpa suaminya dan ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dengan rasa duka, patah hati, dan kesedihan yang sangat mendalam, akhirnya Atargatis pun melompat ke dalam sebuah danau. Nah, air yang digambarkan sebagai elemen emosi itu merasakan perasaannya Atargatis yang sangat patah hati. Dikisahkan, air pun akhirnya merubah Atargatis menjadi ikan. Namun karena Atargatis yang sangat luar biasa kecantikannya, hanya pinggang ke bawahlah yang berhasil diubah menjadi wujud ikan. Dari pinggang ke atasnya, Atargatis tetap sebagai seorang wanita yang kecantikannya sangat luar biasa. Nah, kisah Atargatis inilah yang dipercaya sebagai asal-usul mengenai mermaid atau putri duyung yang ada di dunia. Kita masuk ke yang pertama, Afrika. Mami Wata. Di Afrika ada sebuah kisah mengenai makhluk air yang bernama Mami Wata.
Mamiwata ini sendiri memiliki arti Mother of Waters atau ibunya air. Mamiwata ini digambarkan bahwa ia bisa kadang menyerupai wanita ataupun kadang ia bisa menyerupai pria. Dengan badan yang setengah manusia bagian pinggang ke atas dan juga ekor ikan bagian pinggang ke bawah seperti mermaid yang pada umumnya. Dan Mamiwata ini sendiri dia merupakan lambang dari hal-hal yang berlawanan seperti keindahan dan bahaya, kekuatan yang menghancurkan dan juga penyembuh, kekayaan dan kehancuran, kesehatan dan penyakit dan sebagainya macamnya. Next, yang kedua, di Yunani kuno dan juga Roma ada mermaid dan siren. Dikisahkan bahwa mermaid adalah jelmaan dari Thessalonike. Thessalonike ini adalah saudara perempuannya Alexander the Great yang meninggal pada 295 tahun sebelum Masehi. Ia pun menjelma menjadi mermaid dan tinggal di Laut Aegean. Kisahkan bahwa setiap pelaut ataupun nelayan yang melintasi Laut Aegean ini, ia akan bertemu dengan Thessalonike dan ia akan selalu bertanya pertanyaan yang sama kepada mereka. Bagaimana keadaan Raja Alexander the Great? Apakah Raja Alexander the Great baik-baik saja? Nah, kalau nelayan atau pelaut ini memberi jawaban yang membuat Thessalonike senang seperti, oh ya, Alexander the Great dia baik-baik saja dan sekarang dia menguasai dan memerintah seluruh dunia, maka Thessalonike akan membiarkan atau mempersilahkan nelayan ataupun pelaut tadi untuk melanjutkan perjalanan mereka. Tapi nih, kalau misalkan jawaban yang diberikan itu tidak sesuai yang diharapkan oleh Thessalonike, dia akan marah dan akan mendatangkan badai yang bisa menenggelamkan dan membahayakan nelayan ataupun pelaut tadi. Next, yang ketiga, Eropa Timur. Rusalki. Rusalki sering diartikan sebagai mermaid, namun dia sebenarnya adalah peri air mitologi Slavia. Walaupun nih awalnya Rusalki ini adalah lambang dari Dewi Kesuburan dan juga pertanian yang baik hati, namun pada tahun 1800-an guys, image Rusalki ini berubah drastis di masyarakat, dimana pada tahun 1800-an itu Rusalki ini dipercaya sebagai roh wanita yang meninggal dengan cara tenggelam. Dan roh-roh wanita yang tenggelam dan marah ini pun akan membujuk para laki-laki dan anak-anak untuk ikut bersama mereka masuk ke dalam air. Next, yang keempat, Ireland, itu ada Merrow. Merrow ini digambarkan dia ada yang laki-laki dan juga ada yang perempuan. Untuk Merrow perempuan itu digambarkan sebagai wanita cantik dengan rambut berwarna hijau. Bagaimana penggambaran lebih mirip dengan penggambaran mermaid pada saat ini yang kita kenal. Sedangkan Merrow laki-laki itu digambarkan aneh, kejam, dan juga cenderung lebih mirip dengan ikan daripada manusia. Yang kelima, Asia Selatan. Suvanamaka. Suvanamaka ini memiliki arti golden fish atau ikan emas. Dalam kisah Ramayana pernah diceritakan bahwa Hanuman itu dia hendak membangun jembatan dari batu untuk melintasi laut. Namun rencananya Hanuman ini pun dihalangi oleh Suvanamaka, di mana Suvanamaka tidak ingin Hanuman membuat jembatan untuk melintasi laut. Nah, singkat ceritanya nih guys, ketika Hanuman dan Suvanamaka ini akhirnya bertemu, ternyata mereka malah jatuh cinta. Dan pada akhirnya Suvanamaka pun membantu Hanuman untuk menyelesaikan pembuatan jembatannya. Saat ini Suvanamaka pun dipercaya sebagai lambang pembawa keberuntungan. Dan sosoknya saat ini juga sering digambarkan sebagai jimat, pita, dan juga ikon dari Thailand, Kamboja, dan juga Laos. Yang keenam, Skotlandia dan Kepulauan Skotlandia, yaitu ada Selkie. Selkie walaupun ia sering diasosiasikan sebagai mermaid, namun sebenarnya Selkie ini adalah lebih ke makhluk yang dapat berubah wujud. Digambarkan Selkie ini saat ia sedang berada di laut, dia akan menggunakan rupanya anjing laut. Namun ketika ia di darat, dia akan berubah wujud menjadi manusia. Dalam cerita rakyat setempat, Selkie ini sering disebut sebagai Maiden Mara atau Maiden of the Sea, atau yang artinya gadis dari laut. Dalam banyak kisah, Selkie ini digambarkan dia akan merayu manusia untuk masuk ke laut. Tapi juga banyak kisah yang menggambarkan bahwa Selkie ini akan berubah wujud menjadi manusia dan jatuh cinta
kemudian membangun keluarganya sendiri. Namun terlepas dari penggambarannya yang merayu orang ke laut ataupun jatuh cinta dan membuat keluarganya sendiri, pada akhirnya kisah cinta Selkie ini juga selalu berakhir tragis, di mana pada akhirnya ia akan kembali ke laut dengan ataupun tanpa orang-orang yang ia cintai. Yang terakhir itu yang ketujuh, di Eropa bagian barat itu ada Melusine. Kadang Melusine ini digambarkan dia memiliki ekor ikan, kadang juga dia digambarkan memiliki sayap. Di negara-negara seperti Jerman, Perancis, dan Hungaria, cerita mengenai Melusine ini pun diceritakan dengan kisah yang berbeda-beda. Namun, kisah yang paling terkenalnya adalah digambarkan bahwa Melusine ini adalah seorang anak campuran dari ibu seorang peri dan ayahnya manusia biasa. Nah, Melusine yang pada saat itu adalah seorang anak gadis remaja, dia digambarkan bahwa ibunya ini disakiti oleh ayahnya dan dia pun akan membalaskan dendam ibunya. Tapi niat Melusine untuk membalaskan dendam ibunya ini ternyata ditentang oleh ibunya dan dia malah dihukum dengan diberikan ekor. Oke guys, sampai di sini dulu video hari ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa di like dan juga bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara share dan juga subscribe. Kalau kalian ada ide-ide untuk video-video berikutnya, jangan lupa tulis di komen bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.